Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Di pagi yang cerah ini, Mualim akan melanjutkan mata pelajaran IPA di bab yang ketiga. Baik, bab yang ketiga kali ini adalah tentang usaha dan pesawat sederhana atau kerja otot. Ini ya judulnya. Kerja otot rangka. Jadi otot rangka kenapa masih disatukan dengan pesawat sederhana dan ini? Karena di beberapa otot rangka kita itu masih menggunakan atau bukan masih ya, dia menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana atau pengungkit ya atau katrol. Nah, ini beberapa peta konsepnya. Kali ini kita akan belajar tentang pesawat sederhana, yaitu tentang pengungkit. Pengungkit itu ada 3 jenis, yaitu pengungkit jenis pertama, pengungkit jenis kedua, dan pengungkit jenis ketiga. Yang membedakan ketiga hal ini adalah titik tumpunya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang bidang miring, katrol, dan usaha. Ya. Tapi langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Contohnya pada gambar di sini, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Mengapa kuda mampu menarik kereta? Tentu karena kuda memiliki energi. Hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya atau yang disebut dengan F, hingga benda itu berpindah sejauh S, ini adalah jaraknya, besar usaha merupakan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Ya, berarti hasil kali antara F dan S. 1 Joule sama dengan 1 Newton kali 1 meter. Ini rumusnya. W ini adalah jika kalian ingin mencari berapa usaha yang dihasilkan. Rumusnya adalah F kali S. F itu apa? Gaya. S itu perpindahan. Satuannya meter. Jika gaya satuannya Newton dan 1 usaha ini satuannya adalah Joule. Hubungan antara daya dan usaha. Apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Baik, perhatikan peristiwa berikut ini. 2 mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Mobil A dikatakan mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Berapa dayanya yang dicari? Setelah itu rumusnya adalah usaha yang dilakukan T dibagi waktu yang diperlukan. Itu ya rumusnya jika mencari daya. Selanjutnya adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Contohnya untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana yaitu katrol dan bidang miring. Pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Katrol, antum sudah pernah tahu katrol kan? Bisa terjadi pada sumur zaman dahulu itu masih belum menggunakan pompa, menggunakan katrol. Atau bisa juga antum melihat orang yang sedang menaikkan beban berat atau di bangunan gitu ya.
dia menaikkan semen, batu bata ke lantai 2-nya menggunakan katrol dan lain sebagainya yang semisal. Tuas atau pengungkit. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasa. Itu adalah keuntungan mekanis. Semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan dilakukan. Contohnya pada ini. Ini adalah, ya oke, kita lihat yang sudah ada pada di bawah gambar ini, bagian-bagian tuas. TB, ini TB ya. Titik beban, bebannya adalah batu. TT, nah ini titik tumpunya di sini. Jadi nggak di tengah-tengah ya, di sini lebih mendekat ke arah beban. TK, titik kuasa. Nah, titik kuasa ini adalah kita untuk menggerakkan ini, yaitu megangnya sini ya. Jadi kita dorong ini ke bawah, seperti itu ya. W, beban. Nah, bebannya ini adalah batu. F adalah gaya atau kuasa. Nah, arah panah yang ke bawah ini adalah kuasa. Kita akan mendorong ini ke bawah, itu disebut F atau gaya kuasa. LB, lengan beban. Nah, lengan bebannya ini, lengan kuasanya ini. Jadi lebih panjang lengan kuasa. Jadi semakin panjang lengan kuasa, ya, ini semakin panjang, lebih panjang dari lengan beban, semakin besar keuntungan mekanis, semakin mudah pekerjaan yang akan semakin ringan. Ini tambah panjang lagi ke sana akan lebih ringan lagi. Seperti itu. Jika ini lebih pendek, otomatis ini lebih berat. Prinsipnya seperti itu. Tuas atau pengungkit. Jenis pengungkit seperti yang Mualim sampaikan di depan tadi, ada 3 jenis, yaitu jenis pengungkit. Yang pertama, titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting, bebannya di ujung gunting sini ya. Kuasanya di ujung gunting yang sebelahnya ya, di pegangan ini. Titik tumpunya itu ada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Ya, itu jenis yang pertama. Seperti yang mau sampaikan tadi di depan, perbedaannya hanya ada pada titik tumpunya. Jenis kedua, beban di antara titik tumpu dan titik kuasa ya. Bebannya di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Antum pernah beli Sprite, Fanta yang masih botol botol beling atau botol kaca atau botol-botol lain yang membuka tutup botolnya menggunakan pengungkit. Nah, itu bebannya ada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Titik tumpunya di lengan kiri, titik kuasanya di lengan kanan ya. Yang jenis ketiga adalah titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Titik kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Nah, jadi ada di sini. Contohnya pada skop. Bebannya di mana? Di ujung sini. Baik, kita lanjut bidang minum. Oh, ini besok aja. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk tugasnya, ya. Untuk tugasnya tolong antum perhatikan. Silahkan antum catat, ya. Catat, tidak perlu mencari di internet. Nggak usah susah-susah nyari di internet. Tidak perlu susah-susah nyontek-nyontekan. Tidak perlu kopes, tidak perlu foto, edit foto, cukup antum catat. Catat di buku tulis ya. Catat di buku tulis. Slide. Nah, bentar, Mualim pilihkan slide-nya. Jadi cukup mencatat saja. Nah, antum catat ini pesawat sederhana ya.
dicatat di buku tulis, difoto, kemudian kirim ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini. Antum catat ini pesawat sederhana ya. Dan yang kedua adalah tuas dan pengukit. Nah, ini ya, antum catat beserta rumus dan gambarnya di buku tulis. Baik, itu aja yang dapat mualim sampaikan. Jangan lupa tugasnya mencatat yang ini. Silakan antum pause, kemudian dicatat ya. Video ini di pause, dicatat di buku tulis. Selanjutnya ini yang dicatat, antum pause, tulis di buku tulis, kemudian foto dan kirimkan ke link Google Form yang akan mualim taruh di bawah video ini. Tapi itu aja yang dapat mualim sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.